Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. My name is Minati Nifa and my friend Afidayanti. We will discuss about submarines. The first is history submarines. Sejak abad pertengahan, para penemu atau investor di Belanda sudah mulai memikirkan bagaimana membuat kapal yang dapat menyelam dan timbul lagi dengan dayanya sendiri, baik untuk kepentingan peperangan maupun sekedar mengamati kehidupan di dalam laut. Seorang penemu dari Nuremberg di Jerman bernama Kescher tahun 1465 dilaporkan sudah merancang sebuah perahu yang dapat menyelam di dalam air. Namun yang secara sadar merancang sebuah kapal yang menyelam untuk menghindari musuh adalah seorang yang berasal dari Inggris yang kreatif bernama William Bourne. Pada tahun 1578, dia membuat rencana kapal selam dengan cukup rinci, dilengkapi dengan tangki-tangki yang dapat diisi air dan digosokkan lagi untuk mengapung. Namun rancangan ini tidak mewujudkan secara nyata, melainkan hanya tuangan dalam buku Investor of Device. Padahal sistem tangki balas tersebutlah yang di kemudian hari menjadi suatu kunci terpenting dalam kapal selam. Lalu seorang investor Belanda bernama Cornelius Drebbel 50 tahun kemudian memberanikan diri mewujudkan sebuah kapal selam yang berbentuk seperti dua perahu yang disusun yang ditutup dengan kulit agar kedap air. Lubang-lubang dayungannya juga dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kemasukan air. Drebbel tidak menggunakan sistem balas, melainkan dengan pemberat biasa seperti besi agar perahunya menyelam. Pada 1620, ia mendemokan kapal selam di Sungai Thames di London. Dan konon disitulah ia dikabarkan telah memakai pipa dan katup untuk memasukkan udara bersih ke kabin dan mengeluarkan udara kotor. Selang 30 tahun kemudian, seseorang pastor Itali bernama Giovanni pada tahun 1680 juga merancang kapal selam yang digerakkan dengan dayung dan memakai kantung-kantung pengapung dari kulit kambing. Pastor itu merancang kapal karena sebagai ilmuwan, ia ingin mengamati kehidupan dalam laut dengan kapalnya. Namun rancangan itu tetap tinggal di atas kertas dan baru terwujud ketika seorang bangsawan Inggris bernama Nethale mengkopinya tahun 1747 dan menguji perahunya di Thames. Laporan pada masa itu menyebutkan kapal ini mampu bertahan di dalam air selama 45 menit. Seorang pembuat kapal Inggris lainnya bernama Day pada tahun 1773 berhasil menyelamkan kapal sedalam 30 kaki. Ia memakai pemberat batu yang dapat dilepas dari dalam kapal. Setahun kemudian, ia mencoba lagi di perairan yang lebih dalam. Day bersama awaknya menyelamkan kapal mereka pada kedalaman 132 kaki tanpa memperhitungkan bahaya tekanan air yang makin dalam. Kapal beserta awaknya tidak muncul ke permukaan, dan usaha untuk menolong mereka gagal karena cuaca memburuk. Diduga kapal selam Day tergencet tekanan air, dan ini merupakan kecelakaan fatal pertama kapal selam selama sejarahnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kapal selam berdasarkan tenaga penggerak. Yang pertama yaitu kapal selam diesel elektrik. Kapal selam diesel elektrik adalah sistem penggerak kapal selam tertua yang masih digunakan sampai saat ini. Sistem propulsi ini begitu handal sehingga negara pemilik kapal selam nuklir pun masih merasa perlu memiliki kapal selam diesel elektrik. Dari 5 negara pemilik kapal selam nuklir, hanya Amerika Serikat yang tidak menggunakan sistem propulsi ini. Dalam keadaan tertentu, kapal selam jenis ini lebih mematikan daripada kapal selam nuklir. Yang kedua yaitu kapal selam nuklir. Munculnya kapal selam nuklir sekitar 6 bulan sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua pada Maret 1939 oleh Dr. George Pegram dari Columbia University, New York, mengusulkan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan pemakaian uranium sebagai sumber daya, termasuk untuk menggerakkan turbin kapal selam. Angkatan Laut tertarik untuk memulai riset, tetapi setelah pengeboman Pearl Harbor dan
Amerika Serikat terlibat dalam perang. Semua material yang berkaitan dengan tenaga atom dipusatkan untuk proyek Manhattan, guna pembuatan bom atom pertama. Yang ketiga yaitu kapal selam Ignatius. Kapal selam Ignatius merupakan jenis kapal selam yang sering disebut dengan Bed Spear. Sebelum Bed Spear tercipta, ada juga kapal selam tanpa mesin yang dikenal sebagai lonceng penyelam, karena merupakan lonceng bawah air dengan lantai terbuka. Udara dipompa masuk oleh kru di kapal selam sehingga penyelam atau peneliti bisa tinggal lebih lama di bawah air. Bed Spear dirancang oleh ahli zoologi Amerika yaitu William B. dan insinyur Otis Barton. Alat selam ini pertama kali digunakan pada tanggal 11 Juli 1930 dan dapat mencapai kedalaman 400 meter atau sekitar 1.300 kaki. Pada tahun 1934, Diffren dan Barton mampu menyelam hingga kedalaman 900 meter atau sekitar 3.000 kaki. Berdasarkan fungsinya, kapal selam terbagi dua, yaitu kapal selam militer, yaitu kapal selam yang digunakan untuk keperluan perang atau patroli maritim suatu negara. Berdasarkan tipenya, setiap kapal selam militer selalu dilengkapi dengan senjata seperti meriam, torpedo, kapal jelajah atau anti pesawat dan rudal anti kapal permukaan serta rudal balastrik antar benua. Yang kedua yaitu kapal selam non-militer. Kapal selam non-militer umumnya digunakan untuk penelitian atau penelitian di bawah air. Umumnya berukuran lebih kecil dari kapal selam militer. Selain digunakan untuk penelitian, terdapat kapal selam khusus untuk diperdagangkan, namun jarang atau hampir tidak pernah ditemui. Tercatat, di Jepang pernah menggunakan kapal selam jenis ini untuk menerobos blokade musuh pada Perang Dunia Kedua. Berdasarkan tipenya, kapal selam terbagi 4. Yang pertama yaitu kapal selam militer, yang kedua kapal selam bertenaga diesel, yang ketiga kapal selam bertenaga nuklir, dan ada juga kapal selam tenaga nuklir yang membawa rudal balistik. Yang keempat yaitu kapal selam peluncur rudal balistik. Selanjutnya yaitu kapal selam modern. Meskipun kapal selam mengapung dengan mudah, kapal itu mampu menyelam ke dasar samudra dan tetap berada di situ sampai berbulan-bulan lamanya. Rahasianya terletak pada konstruksi khas dinding rangkap kapal tersebut. Ruang-ruang khusus kedap air atau tangki pemberat antara dinding luar dan dinding dalam dapat diisi air laut sehingga meningkatkan bobot keseluruhan dan mengurangi kemampuan mengapungnya. Dengan dorongan baling-baling ke depan dan pengarahan bilah kemudi datar ke bawah, kapal itu menyelam. Dinding dalam dari baja mampu menahan tekanan luar biasa di kedalaman. Setelah berada di dalam air, kapal mempertahankan posisinya dengan bantuan tangki-tangki pemberat. Untuk naik ke permukaan, kapal selam mengeluarkan air dari tangki pemberat. Periskop, radar, sonar, dan jaringan satelit merupakan alat navigasi utama dari kapal selam. Selagi mengapung di permukaan, sebuah kapal selam dikatakan berdaya apung positif. Tangki-tangki pemberatnya hampir tak berisi air. Selagi menyelam, kapal memperoleh daya apung negatif, karena udara di tangki pemberat dikeluarkan melalui katup udara untuk digantikan air yang masuk melalui lubang penggenang. Untuk melaju pada suatu kedalaman yang tenang, kapal selam menggunakan suatu teknik penyeimbang dengan apa yang disebut dengan daya apung netral. Dalam teknik ini, udara bertekanan dipompakan masuk tangki pemberat secukupnya, dan lubang penggenang dibiarkan terbuka. Untuk naik ke permukaan, udara bertekanan yang dibawa di kapal dipompakan untuk masuk tangki pemberat sehingga airnya keluar. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan kapal selam. Dalam perjalanan sejarahnya yang sudah cukup panjang tadi, penggunaan kapal selam dengan tujuan militer untuk menenggelamkan kapal musuh pertama kali diuji coba pada tahun 1776 oleh seorang pejuang kemerdekaan Amerika bernama David Bushell. Lawannya adalah Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang paling kuat di dunia.
Tak kala revolusi Amerika itu dimulai pada tahun itu, Inggris pun dengan kekuatan lautnya memblokade Amerika untuk menebus dan melawan blokade itu dengan cara membuat kapal selam yang dinamainya Turtle. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada kapal selam. Ternyata kapal selam menggunakan prinsip penerapan hukum Archimedes yang terdapat pada pelajaran fisika SMP, di SMA juga, yang terkait dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Kapal selam memiliki beberapa bagian yang membuat kapal dapat melayang dan terapung di dalam air. Bagian-bagiannya sebagai berikut. Jika dilihat pada gambar sebelumnya, yang pertama yaitu tangki valve yang berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Yang kedua yaitu katup udara yang berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam valve atau tangki. Yang ketiga yaitu katup air yang berfungsi untuk memasukkan air ke dalam valve atau tangki. Yang keempat yaitu tangki kompresor udara yang berfungsi memompa air keluar dari valve dan diganti dengan udara. Dapat dikatakan bahwa tangki valve ketika berisi udara berfungsi untuk pelampung kapal selam sehingga kapal selam dapat terapung. Syarat benda dapat melayang di dalam air adalah ketika daya apung benda sama besar dengan berat benda tersebut. Kapal selam ketika akan menyelam membuka katup air dan menutup katup udara sehingga air laut masuk ke dalam tangki valve dan membuat berat kapal selam bertambah serta tenggelam hingga ke kedalaman yang diinginkan. Karena masih memiliki udara dari tangki kompresor udara, kapal selam dapat menyeimbangkan gaya apung dan dengan beratnya. Namun, kapal selam akan pecah dan hancur jika terlalu dalam menyelam karena sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatis yaitu semakin dalam masuk ke dalam air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Yang pertama yaitu benda merapung. Benda dalam zat cair merapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung, sehingga volume benda terbagi menjadi dua, volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. VB sama dengan VB aksen tambah VBF. Lalu FA sama dengan rho V kali VBF kali G. Karena hanya sebagian yang tercelup pada zat cair, maka persamaan gaya angkat ke atas dengan gaya berat berlaku rho V kali VBF sama dengan rho B kali VB. Selanjutnya yaitu benda melayang. Benda dalam zat cair melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda melayang tersebut akan berada di antara permukaan zat cair dan dasar bejana. Karena massa jenis zat cair sama, maka berlaku FA sama dengan rho V kali VB kali G sama dengan rho B kali VB kali G. Selanjutnya yaitu benda tenggelam. Pada saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam dan berada di dasar bejana. Berlaku hukum FA sama dengan WU kurang WF. Pada benda tenggelam, seluruh volume benda tercelup dalam air, sehingga volume air yang dipindahkan dengan volume benda total. Dengan ini didapatkan hubungan persamaan gaya angkat pada benda tenggelam melalui hubungan massa. Rho V kali VB sama dengan MU kurang MF. Sesuai hukum Archimedes, syarat benda terapung adalah jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Kapal selam memiliki berat yang mencapai ton dan tidak mungkin dapat terapung seperti halnya batu yang dicelupkan ke air. Tapi kenyataannya kapal selam dapat terapung. Hal ini dikarenakan kapal selam memiliki tangki valve dan katup udara yang membuat gaya apung kapal selam lebih besar dan berat kapal selam lebih ringan. Ketika katup udara dibuka, udara akan masuk memenuhi tangki valve sehingga kapal selam akan ringan dan dapat terapung di air. Dapat dikatakan
bahwa tangki Bowles ketika terisi udara berfungsi sebagai pelampung kapal selam sehingga kapal selam dapat terapung. Kapal selam dapat melayang di dalam air karena kapal selam juga menerapkan prinsip Archimedes. Syarat benda dapat melayang di dalam air adalah ketika gaya apung benda sama besar dengan berat benda tersebut. Kapal selam ketika akan menyelam, membuka katup air dan menutup katup udara sehingga air laut masuk ke dalam tangki Bowles dan membuat berat kapal selam bertambah serta tenggelam hingga kedalaman yang diinginkan. Karena masih memiliki udara dari tangki kompresor udara, kapal selam dapat menyeimbangkan gaya apung dengan beratnya. Namun kapal selam akan pecah dan hancur jika terlalu dalam menyelam sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatis, yaitu semakin dalam masuk ke dalam air maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.